semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sayang, kenapa kita harus seperti ini ya? Kita mau ngapain, Miss? Mau AAP. Ya, kan kita ini mau Natal ya, Miss? Ya, persiapan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus persiapan dulu dengan kegiatan AAP. Apa itu, Miss Sophie, AAP? Aksi Aktor Pembangunan. Wah, hebat, pintar. Nah, sebelum kita mau masuk ke AAP, kita harus apa dulu ya, Miss? Kita harus berdoa. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu ya, Miss. Biar semangat nanti kita nyanyi. berdoa, Miss. Biar anak-anak semangat ya, Miss ya. Semangat nyanyi harus semangat ya, Miss ya. Lagunya apa, Miss Lucy namanya? Jangan kamu khawatir. Jangan khawatir Jangan khawatir, karena ada Tuhan Yesus ya. Oke. Siap ya? Musik, Miss. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Keren. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menyanyi. Tema kita Natal tahun ini adalah paradigma baru terhadap makanan. Apa sayangku? Paradigma baru terhadap makanan. Nah, untuk tema yang pertama, pertemuan pertama, AAP pertama adalah tentang makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita harus berdoa dulu. Oke, siap? Siap, Miss. Kita berdoa. Yang agama Katolik ya, jangan lupa beri tanda salibnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami kembali berkumpul untuk memulai kegiatan dalam masa Advent ini. Semoga kami dapat mempersiapkan diri untuk dapat membangun paradigma baru terhadap makanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Nah, sayang, untuk tema yang pertama ini kita bercerita tentang makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Jadi, siapa yang suka makan makanan yang sehat? Semua ya? Oke. Siapa yang suka makan nasi goreng? Siapa yang suka makan roti? Siapa yang suka makan buah? Wah, hebat. Siapa yang suka makan sayur? Semuanya? Wah, hebat. Kita kasih jempol ya, Miss, buat anak-anak yang suka makan. Ada yang suka Apalagi telur, Ada ada yang telur. suka telur, goreng, ceplok, ada yang suka mie, itu kesukaan katanya. ya. Iya. Jadi apapun yang dimasak, yang disiapin sama mama ya, Miss, berarti harus dimakan. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Oke. Nah, setelah ini kita mau mendengarkan
Injil dari Miss Novi. Silakan ya Miss. Yuk kita dengarkan ya. Siap mendengarkan anak-anak? Oke, bacaan kitab suci diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 15. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengarkan sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan sungut-sungutmu itu." Dan sedangkan Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka pada seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu dia bacaan Injil hari ini ya, Miss ya, di pertemuan Kitab pertama. hari ini ya, dari kitab apa tadi? Kitab Keluaran. Ya. Nah, sebelum nanti Yanti menyimpulkan apa yang dimaksud dari tema pertama ini, AAP ini, kita nyanyi dulu.
kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Wow, Hebat. Tuhan itu seperti sungai mengalir yang tidak ada ujungnya. Nah, tadi tema yang dibahas hari ini tadi tentang Makanan adalah berkat dari Tuhan. Nah, tadi dalam kisah kejadian keluaran tadi juga Tuhan mendengarkan sungut-sungut orang Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir. Dia mengeluh bersungut-sungut, coba tidak kita berjalan ini pasti di sana makan. Dia bisa makan roti, bisa makan daging. Nah, sungut-sungut itu keluhan ya, sungut-sungut itu ngedumel ya, orang-orang itu ngedumel saat dalam perjalanan Mengeluh ya, mengeluh. Tapi seperti itu pun Tuhan mendengarkan. Jadi mengeluhnya itu gimana sih, Miss? Supaya anak-anak itu tahu maksudnya ngeluh itu gimana ya, Miss? Aduh, ini lapar, saya lapar, nggak ada makanan. Gimana sih, udah katanya Musa sama Harun membebaskan dari tanah Mesir, malah kita jadi kelaparan. Kalau kayak gitu. Nah, seperti itu terus Musa dan Harun juga menyampaikan pada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan, dan dia diberi makanan, daging dan roti pada saat itu. Tuh, Tuhan itu sangat baik, kasihnya sangat luar biasa. Hari ini pun anak-anak bisa makan, disiapkan oleh mama kan. Hari ini siapa yang nggak makan, tapi semuanya dapat berkat makan dari pagi. Sudah ada yang minum susu? Pasti juga sudah anak-anak ya. Berikan sarapan pagi. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Sampai sekarang Tuhan itu memberikan berkat makanan ya. Nah, berkat yang diberikan Tuhan jangan disia-siakan ya. Nanti bagaimana makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui orang tua, melalui papa mama yang sudah memasaknya, beras itu dari mana. Nah, di pertemuan AP yang kedua, bagaimana makanan itu ya. Mana Miss Lia yang pertemuan kedua? Ya, pertemuan kedua itu tentang permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Sampah Makanan. sampah makanan Berarti bisa menjadi sampah sampah. kalau makanan itu tidak dimakan, habis. Betul, tapi kita nyanyi dulu ya. Ya, sebelum kita bicara lagi, kita ngobrol lagi, kita nyanyi dulu. Lagunya Si Semut yang kecil. Siap ya, Miss? Ya, kita nyanyi. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meskipun kami lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya jangan khawatirlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu
kita ya. Ya, gimana tentang itu bisa ya yang kedapatan lagi ya? Ya, untuk yang pertemuan kedua yang AAP, kita mau bercerita tentang permasalahan sampah makanan. Loh, Miss, kok masa jadi masalah sampah makanan? Nah, kalau sampah itu karena kita nih makan. Wih, itu kayaknya aku suka banget nih. Ambilnya banyak, udah banyak. Aduh, kenyang. Nah, berarti ada sisanya. Sisanya nggak bisa lagi dimakan, jadi sampah. Nah, Nggak boleh. nggak seperti boleh, nggak boleh Miss, ngambil ya. banyak-banyak ya, Miss ya. Berarti kita ngambilnya harus yang Sesuai secukupnya. Nah, nanti kalau kurang berarti bisa diambil lagi ya, Boleh Miss? nambah. Boleh nambah. Nah, sekarang anak-anak mari kita dengarkan bacaan Injil yang mau dibacakan oleh Miss Nopi. Silakan, Miss. Oke, nah bacaan kita suci di pertemuan kedua ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Oke. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Baik, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tadi diambil dari Injil Lukas ya. Anak-anak boleh bisa membaca lagi dari Alkitab yang ada di rumah. Nah, di situ isinya kita samakan dengan tema yang AAP yang kedua tentang apa tadi? Tentang permasalahan sampah makanan di kehidupan kita. Jadi sampah makanan ya apa ya? Nah itu yang dimaksud. Nah anak-anak tadi yang pertemuan pertama sudah dikasih berkat rezeki makanan, tapi ini dapat rezeki makanan lagi seperti di dalam doa tadi, berikanlah kami makanan secukupnya hari ini. Nah, anak-anak hari ini sudah dapat makan, sudah sarapan pagi atau minum susu juga, pasti itu namanya berkat dari Tuhan. Hari ini kita juga diberikan berkat Tuhan. Nah, kalau sudah diberi berkat karena senang, wah, mama masak, ada pilihan, ada masakan ayam goreng, ikan goreng, ada sayur yang enak-enak, ambil semua banyak, ambil karena suka, terus makan, udah habis, nyisa. Nah, itu yang nyisa itulah akan menjadi sampah. Itu tidak boleh. Jadi seperti ngambilnya itu, harus ya. cukupnya ya, Miss. Nanti bisa nambah ya, Miss ya. Kalau kurang ya. Betul. Jadi mengukur diri saya, oh segini makanannya. Kita makan harus bersih, habis, tidak ada sisa. Nggak boleh ada sisa makanannya. Kalau sisa itu menjadi sampah. Nah, kalau sisa kebuang jadi sampah itu sama aja karena serakah ya. Aku pengen makan banyak tapi nggak dihabiskan, itu sama aja. Kalau nggak dihabiskan itu mencuri makanan. Mencuri makanan orang-orang yang miskin, orang-orang masih ada di luar sana itu yang tidak dapat makanan seperti kita loh. Jadi itu seperti dari Bapak Paus Fransiskus yang berkedudukan di Roma bilang juga seperti itu, jangan menyisakan makanan, kalau misalnya sama aja mencuri makanan dari orang miskin. Ya, kita jangan lakukan itu. Kita bertobat, kita mulai sekarang, kalau kemarin masih seperti itu, mulai sekarang kita makan secukupnya dan tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa sebelum makan dan sesudah makan kita juga berdoa. Nah, seperti itu. Bisa anak-anak?
Bisa. Kan Miss, kalau makanan yang sudah disiapin sama mama, berarti harus diapain ya Miss? Dimakan ya? Makan. Nggak boleh nggak dimakan ya Karena Miss? semuanya itu adalah berkat. Berkat dari Tuhan. Iya, Jadi betul. semua yang dimasak sama mama, berarti anak-anak juga harus makan. Nggak boleh pilih-pilih berarti ya Miss ya? Semuanya makanan itu baik. Karena itu sudah diberkati oleh Tuhan. Makanan semua baik. Berarti ada tugasnya Miss? Untuk Ada. ini? Untuk anak-anak tugasnya adalah berdoa sebelum makan atau boleh berdoa sesudah makan. Nah, nanti di videoin, kirim ke grup orang tua murid KBTK ya. Nanti kirimnya di Pasti situ. bisa. Kan setiap hari pasti berdoa. Ya. Nah, kalau sudah dikirim, ditunggu sama miss-missnya. Nah, tugas ini hanya untuk Kristen dan Katolik. Buat doa. Doanya itu saja tugasnya. Oke. Pokoknya kita Sebelum kita tutup, kita Berdoa. Terus baru nyanyi nanti ya. Ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita doa dulu. Ditutup dengan doa. sikap doa yang Sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat makanan yang Engkau berikan pada kami. Ajarilah kami agar dapat lebih peduli dengan makanan yang kami miliki, agar kami dapat lebih menyadari tindakan-tindakan yang dapat membuat makanan kami menjadi sampah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita nyanyi dulu ya Miss. Siap Miss Lucy? Ayo, Kita iya. nyanyi. Judulnya apa Miss? Mata Tuhan melihat.